ketika Yesus bangkit dan hidup, dia tidak langsung naik ke surga. Melainkan dicatat dalam Alkitab, kurang lebih selama 40 hari, Tuhan Yesus, dia menampakkan diri dengan berbagai macam cara kepada murid-muridnya. Kurang lebih dicatat dalam Alkitab ada 10 penampakan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Yohanes pasal yang ke-21, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu yang kau tahu, bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus selama 40 hari, dia tidak langsung naik ke surga, melainkan dia menampakkan diri kurang lebih 10 kali kepada murid-muridnya. Setiap kali Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus datang menjumpai salah satu muridnya yang bernama Petrus. Petrus salah satu murid yang menyangkal Tuhan Yesus. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus, saudara? 3 kali. Ya, sampai Tuhan bilang, "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Dan benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Petrus pada saat itu mengalami suasana hati yang begitu kacau. Suasana yang benar-benar membuat dia sangat down, yang membuat dia frustasi, yang membuat dia merasa benar-benar kehilangan pengharapan. Oleh karena guru mereka yang kurang lebih selama 3,5 tahun, di mana Petrus dan 12 murid yang lain bersama-sama mendampingi Tuhan Yesus, melihat betapa Tuhan Yesus begitu luar biasa di dalam pelayanan yang singkat itu. Dan dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus harus mati dengan cara yang tragis seperti itu. Dan Petrus akhirnya dia mengalami situasi yang begitu sangat berat, dan akhirnya dia meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Galilea. Yerusalem ke Galilea seperti Jakarta Bandung, ya. Petrus pulang kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu sebagai penjala ikan. Padahal Tuhan memanggil dia untuk menjala manusia. Dan yang sangat menarik, saudara, waktu Tuhan Yesus datang mengunjungi Petrus pada waktu itu, Petrus sedang siap-siap untuk kembali kepada profesi yang lama, untuk menjala ikan. Dan waktu Yesus menjumpai Petrus, dikatakan dalam ayat yang ke-15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, sesudah sarapan. Arti kata sesudah sarapan menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan Petrus serta murid-murid yang lain. Yesus tahu bahwa Petrus punya masalah. Yesus tahu bahwa Petrus itu punya pergumulan yang berat. Dia tidak langsung masuk dalam percakapan konseling, saudara. Dengan memberikan Petrus makan, yaitu sarapan. Kelihatannya kecil, saudara-saudara. Kelihatannya sederhana, tapi ini penting. Bagaimana mungkin orang dengan begitu banyak masalah, sebelum dia benar-benar ya merasa nyaman dengan dipenuhi kebutuhan yang paling utama pada waktu itu, yaitu makanan, maka di situ kita melihat
perhatian Tuhan Yesus begitu luar biasa. Bukan hanya memperhatikan masalahnya, tetapi aspek kehidupan yang sedang dibutuhkan oleh Petrus. Sehingga dikatakan di sini bahwa sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon. Di sini yang pertama, Yesus membangun relasi, membangun komunikasi. Lalu masuk kepada substansi dari permasalahan yang sangat esensial, yaitu terjadi percakapan konseling. Yesus Kristus adalah great helper. Ya, great helper. Penolong yang ajaib. Tuhan Yesus dikatakan di sini bertanya dengan 3 kalimat dan kata yang sama. Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Waktu Yesus berkata, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Kata kasih yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu menggunakan istilah dalam bahasa aslinya, yaitu kata agapau, kasih ilahi. Ya, Petrus, apakah engkau agapau kepadaku? Petrus menjawab dengan kasih, bukan kasih yang agapau, tapi philia Tuhan Yesus, kasih manusia. Jadi 2 kali Yesus bertanya dengan menggunakan kasih ilahi, Petrus menjawab dengan kasih manusia. Tidak cocok, ya. Jawaban Petrus tidak cocok dengan standar yang Tuhan Yesus minta, supaya Petrus dia mengasihi dengan kasih yang agapau. Tetapi di dalam ayat yang ke-17, saudara, ketika Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak lagi menggunakan kata agapau, dia menggunakan kata philia. Baru nyambung, saudara-saudara. Ya, baru nyambung apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk mengasihi dengan kasih yang philia, dengan apa yang dikatakan oleh Petrus dengan kasih yang philia, nyambung. Artinya apa, saudara? Artinya Petrus belum sanggup memiliki kasih yang ilahi, yang menurut standar Tuhan Yesus untuk dapat mengembalakan domba-domba. Dia hanya mampu menjawab dengan philia Tuhan. Philia Tuhan. Banyak di antara kita juga seperti itu, saudara. Ya, kita mengatakan kita mengasihi, tetapi kasih kita bukan kasih yang ilahi atau kasih yang walaupun. Walaupun saya dijelek-jelekin, walaupun saya dimusuhi, walaupun saya tidak disuka, walaupun saya tidak diajak bicara, ya, tapi saya tetap mengasihi dia. Itu kasih yang ilahi. Kasih tanpa pamrih. Orang cuek sama saya, orang tidak suka sama saya tetap mengasihi, tidak terganggu dengan sikap dia. Ya. Jadi kasih yang walaupun. Bukan kasih yang philia. Kasih yang philia itu kasih jikalau. Jikalau kamu traktir saya, kamu baik sama saya, kamu sopan sama saya juga akan melakukan hal yang sama. Itu kasih manusia, kasih yang jikalau. Tapi coba kalau bukan ditraktir, tapi ditraktor. Gak mungkin dia mau mengasihi. Kita kan umumnya begitu. Kita akan berbuat baik kepada orang lain kalau orang lain itu juga berbuat baik kepada kita. Itu simbiosis, ya, simbiosis saling menguntungkan. Tetapi Allah ingin supaya Petrus memiliki kasih yang agapau, kasih yang walaupun, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang benar-benar tulus apa adanya. Nah, ini yang harus dimiliki oleh kita. Kita tidak membeda-bedakan, mau jemaat yang kaya, mau jemaat yang miskin, setengah kaya, yang tunawisma, semua sama di hadapan Tuhan. Semua setara, tidak dibeda-bedakan. Kalau dia datang pakai mobil yang bagus, wah, kita senyum sumringah.
Tapi coba kalau dia datang dengan jalan kaki, kita biasa-biasa saja. Itu tidak demikian, saudara. Bahwa ketika kita mengasihi, maka Tuhan minta supaya kita mengasihi tanpa syarat. Dan Petrus belum sanggup untuk bisa memiliki kasih yang agape. Untuk itu dalam percakapan di bagian akhir ayat yang ke-17 di sini, ketika Yesus bertanya dengan pertanyaan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak menggunakan kata agapau lagi. Dia menggunakan kata philia. Dan kiranya kasih itu benar-benar sungguh-sungguh bukan hanya sebatas teori, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan kasih secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan omdo, ya, omong doang. Bukan asbun, asal bunyi. Bukan neto, no action, talk only. Berbicara tentang kasih itu bukan untuk diteorikan, tetapi dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah Tuhan, ya, memerintahkan kita di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 41, ya. Firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah manusia, ya, seperti dirimu sendiri. Wah, itu kalimat yang sangat luar biasa agung, saudara. Tuhan minta supaya kita mengasihi Tuhan terlebih dulu di dalam kehidupan kita. Nyanyi gampang, saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Gampang kalau kita menyanyi. Tapi apakah sungguh-sungguh kita sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ya. Atau cuma sekedar, ya, itu hanya pujian saja. Firman Tuhan jelas, saudara. Kalau kita lihat apa dikatakan ayat 23 di sini, saudara? Ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kamu akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau, maka kita sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan. Tuhan tidak menuntut yang berat kepada kita. Setia baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu indikasi bahwa kita cinta dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita sudah melakukan hal itu dalam kehidupan kita, Tuhan minta supaya kita mengasihi sesama kita. Ketika kita tahu bahwa sesama kita itu hidupnya tidak lurus seperti tulang dibengkokkan, yaitu bagaimana kita berusaha untuk menegur dengan kasih. Ketika Yesus melayani Petrus dan meminta Petrus untuk mengembalakan domba-domba, di sini Petrus dia diingatkan oleh Tuhan untuk dia kembali kepada panggilan yang Tuhan inginkan, mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Apakah Petrus pada akhirnya kembali setelah dilayani oleh Tuhan Yesus? Petrus akhirnya kembali, saudara. Ya, bagaimana kita tahu? Karena waktu peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, Petrus salah satu yang hadir dalam peristiwa itu. Di pasal yang kedua dari Kisah Para Rasul, Petrus dipakai luar biasa. Dia berkhotbah dengan khotbah yang luar biasa, ya, sehingga dikatakan 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
inilah bukti bagaimana di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kuasa Tuhan, ketika kita disadarkan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mengubah kita dengan cara yang luar biasa. Petrus yang tadinya takut, ya, sehingga dia kembali kepada pekerjaan yang lama setelah Tuhan Yesus layani dan mengalami peristiwa Pentakosta, ya. Dan pada akhirnya Petrus dipakai oleh Tuhan luar biasa sehingga dia berkhotbah dengan berani dan 3.000 orang bertobat. Dan kalau kita baca di dalam bacaan kita tadi, saudara, di Yohanes pasal yang ke-21, bagian akhir ayat 19, bagaimana akhir daripada hidup Petrus. Dia juga mati disalib. Tetapi dikatakan, saya tidak layak untuk disalib seperti Tuhanku. Melainkan dia disalib dengan cara yang terbalik, saudara. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Petrus saja yang sedang mengalami kondisi yang galau, kondisi depresi, lalu dia membuka diri kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjamah dia, dan pada akhirnya Tuhan ubah dari seorang yang penakut menjadi seorang yang pemberani, dari seorang pecundang menjadi seorang yang begitu luar biasa. Apa yang sampai saat ini pergumulan di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa mengubah dari yang negatif ke hal yang positif. Untuk itu kita rindu supaya setiap kita benar-benar membuka diri untuk kita sungguh mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami transformasi, Tuhan akan memakai engkau dari orang yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Amin. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kesulitan di dalam kehidupanmu, Tuhan bisa ubah dan menggantikan menjadi kelebihan yang kita miliki. Untuk itu, marilah kita sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau Petrus saja bisa diubah oleh Tuhan, maka Tuhan pun bisa mengubah saudara. Karena kuasa Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, dulu, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara mau berubah? Dan saudara mau dirubah oleh Tuhan? Mari kita berdoa.